Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ikaningrum, NIM 2021, DP 011, semester 5 dari Prodi D4 Kebijakan Manajemen Pajak. Di sini saya akan membahas mengenai tentang perhitungan PBB atas kepemilikan properti kos-kosan untuk memenuhi mata kuliah praktik PBB dan BPHTB. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian pajak PBB. Pajak bumi bangunan atau pajak PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan atau PBB 3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Di sini ada subjek PBB. Subjek PBB itu ada orang pribadi atau badan, di mana orang pribadi atau badan mempunyai suatu hak memperoleh manfaat atas bumi, dan orang pribadi atau badan memiliki atau menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Contoh dari subjek PBB ini seperti pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa. Selanjutnya ada objek pajak PBB. Objek pajak PBB itu dibagi menjadi dua, objek bumi dan objek bangunan. Objek bumi dalam PBB meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, karangan, dan tambang. Untuk objek pajak bangunan dalam pajak PBB meliputi seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Yang bukan termasuk objek pajak PBB. Di sini ada beberapa objek yang tidak termasuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan. Objek tersebut dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, yaitu 1. Dipergunakan untuk kepentingan umum di bidang-bidang berikut ini, seperti sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, sejarah, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka, alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, ada objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, ada objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Untuk jumlah besaran tarif pajak PBB 1 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 5 UU nomor 12 tahun 1985 dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Tarif yang dikenakan atas objek adalah 0,5%. Dalam pasal 6 nomor 12 tahun 1985 dan UU nomor 12 tahun 1994, pasal 2 ayat 3 KMK nomor 523 garis miring KMK 04 garis miring 1998 yang mengatur tentang dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai jual suatu objek ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah-daerah tertentu. Besarnya nilai jual objek pajak akan ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. Karena perkembangan yang mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jualnya ditetapkan setahun sekali. Dalam menentukan nilai jual, maka Menteri Keuangan akan memperoleh self-assessment. Yang selanjutnya ada pengertian pajak tanah. Pajak tanah adalah atau tanah yang dimiliki oleh seseorang. Pajak ini biasanya diatur oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan yang layanan publik. Yang selanjutnya ada pajak bangunan. Pajak bangunan adalah bentuk pajak yang dikenakan pada nilai properti, bangunan, dan tanah. Pajak bangunan juga merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan dan pelayanan publik seperti atau jenis bangunan yang dimiliki. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Cara menghitungnya yang pertama NJOP itu dapat dari NJOP bumi ditambah NJOP bangunan, di mana NJOP bumi sama dengan luas tanah dikali nilai tanah. Untuk NJOP bangunan, luas bangunan dikali nilai bangunan. Kemudian untuk mencari NJKP, apabila 40% dari NJOP untuk nilai lebih dari 1 miliar atau 20% dari NJOP. Selanjutnya cara menghitung PBB totalnya itu 0,5% dikali NJKP-nya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang perhitungan pajak. Ini contoh kasusnya seperti ini. Pak Janos merupakan seorang pengusaha atau entrepreneur di bidang properti. Beliau mempunyai properti kos-kosan seluas 200 meter persegi dengan nilai 2 juta per meter. Kos-kosan ini berdiri di atas tanah dengan luas 300 meter persegi dengan nilai 3 juta per meter. Asumsi NJOP TKP-nya untuk daerah tempat tinggal Pak Janos adalah 0. Bagaimana perhitungan PBB atas properti milik Pak Janos? Untuk perhitungannya seperti ini. Nilai kos-kosan didapat dari 200 meter persegi dikali dengan nilainya 2 juta, maka hasilnya 400 juta. Untuk nilai tanahnya 300 meter dikali 3 juta, maka 900 juta. Nilai NJOP bumi ditambah NJOP bangunan itu 400 juta ditambah 900 juta, maka sama dengan 1 miliar 300 juta. Dikarenakan NJOP-nya 1 miliar 300 juta, lebih dari 1 miliar, maka NJKP-nya menggunakan tarif 40%. NJKP-nya jadi 40% dikali 1 miliar 300 juta. Hasilnya 520 juta. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan Pak Janos adalah 0,5% dikali 520 juta. Hasilnya 2 juta 600. Untuk selanjutnya kesimpulan. Pada kesimpulan materi pada milik saya tentang pajak PBB atas kepemilikan properti kos. Untuk kesimpulannya adalah pajak PBB atas kepemilikan properti kos adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik, khususnya pada contoh kasus tersebut pemiliknya adalah Pak Janos. Itu dikenakan pajak PBB-nya dikenakan kepada Pak Janos karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah
dan bangunan tersebut. Pada contoh kasus di atas, pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan oleh Pak Janos sebesar 2.600.000. Itu saja presentasi dari saya tentang pajak bumi bangunan atas kepemilikan properti kos-kosan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.